Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang lagi membutuhkan kamu ya. Jadi siapa saja yang lagi membutuhkanmu saat ini ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi yang ada tertera di atas ini ya. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana dirinya yang saat ini membutuhkanmu. Wow, membutuhkan ya. Berarti saat dibutuhkan aja nih ya. Ataupun mungkin memang dia betul-betul ingin kehadiranmu ya. Energinya juga bisa vice versa, terbolak terbalik. Dirimu lah yang membutuhkan akan dirinya. Kita lihat energinya ya. Di kartu pertama ada Knight of Pentacles. Di sini ada beberapa yang merasa bahwa saya butuh kamu ya. Saya butuh kamu, dimana kamu tuh orangnya mandiri, bisa membantuku. Dalam hal apa? Dalam hal keuangan. Di sini ada yang mau pinjam uang. Ya, ada yang mau pinjam uang, tetapi di sini dia merasa bahwa kayaknya saya punya hutang masih ada deh. Apa dia masih mau pinjamkan saya uang? Saya belum bayar soalnya. Ini ada. Ataupun mungkin dirimu ya, kamu lagi butuh uang. Butuh pinjaman dari dirinya, tetapi ternyata kamu nggak berani, entah malu, entah karena masih mempunyai hutang yang belum dilunasi. Ini contoh ya. Karena bicara tentang membutuhkan bantuan dari sisi keuangan. Ya. Ternyata ada kesulitan finansial, entah dirimu, entah dirinya, yang mana kalau ini terkoneksi dengan dirimu, kamu yang lagi betul-betul kepepet, kebutuhan tak terduga ada, sehingga mau tidak mau kamu harus meminjam, tetapi bingung ya, meminjamnya ke dia ini, memang kamu punya target-target ya, ini kalau seandainya di kamu ya, target-target, tetapi ya bingung juga, pertama karena malu ya, yang kedua karena apakah saya nanti di ini bisa pinjam duit dan dia kasih pinjaman ya, saya malu sekali nanti kalau dia nggak bisa bantu saya, terus saya mau kemana dong? Ataupun mungkin kondisinya ya kemarin aja belum saya bayar, ini mau pinjam lagi ya. Jadi di sini ya sama dengan dirinya, kalau seandainya dia yang terkoneksi denganmu, berarti ya mungkin kamu punya piutang di mana dia ingin pinjam lagi tetapi dia malu gitu, ataupun mungkin dia segan sama kamu walaupun dia nggak punya utang ya, segan sama kamu, malu aja untuk pinjam padahal dia sudah ada target, saya butuh uang gitu ya. Mungkin karena kamu galak, ataupun mungkin karena kondisi kamu juga apa ya dibilangnya, tidak terlalu care ya, ataupun mungkin tidak akrab ya, sehingga ya dia masih urungkan niatnya untuk datang kepadamu. Oke, berikutnya di sini Ace of Pentacles ya. Bicara tentang berkat di sini. Berkat ini artinya berbagi ya. Sebenarnya dia membutuhkan kamu karena berbagi dalam artian gini. Ada beberapa yang ingin meminta tolong, minta tolong membagi berkat gitu. Tapi kok kenapa dia dibilangnya kayak macam sungkan gitu. Di sini ada beberapa yang artinya gini, tolong ya kamu bisa nggak antarkan ini ke sini gitu, tolong dong ya,
Jadi dia nggak bisa mengantarkan berkat ini, entah titipan entah apa ya. Jadi macam contohnya kamu itu sebagai orang ketiga di mana untuk bisa menyampaikan, bukan menyampaikan, mengantarkan berkat itu. Ini contoh ya, minta tolong gitu. Ya, jadi dia sangat butuh kamu ya. Entah ini kakakmu, saudaramu, pimpinanmu, ataupun kalau mau dibilang di sini ayah atau ibu, orang tua ya. Jadi ibaratkan kamu tuh tenaga andalan mereka gitu. Tidak ada lagi orang-orang lain gitu. Ya dia sungkan juga karena seolah-olah kok saya suruh dia terus gitu. Tetapi ya siapa lagi gitu. Kalau bicara tentang bisnis ya karena kamu dibayar gitu. Ya, tetapi ini yang bicara sungkan nih macamnya contohnya tetangga kamu ya. Iya, saya sakit, tolong dong bantu saya antar ini, atau macam contoh ya. Dia di Jawa gitu ya, di Jakarta gitu. Orang tuanya di Surabaya nih contoh. Ya nggak ada orang yang jaga rawat gitu, orang tuanya yang sakit, anaknya jauh gitu, jadi dia cuma tolong tetangga, tolong dong ya antar ibu ke rumah sakit atau antar ayah ke rumah sakit ya gitu ya. Nah ini walaupun dia rasa nggak enakan gitu ya merepotkan orang lain ya, tetapi ya dia membutuhkan gitu, ini contoh ya. Nah itu betul-betul dia sangat membutuhkan bantuan bicara apa, tenaga. Nah ini ya, bantuan tenaga, dimana ya dia memberikan berkat nih dalam artian bukan hanya contohnya mengantarkan sesuatu, tetapi kalau bicara tentang pelayanan berarti ya tadi macam contoh ada yang sakit, dia membantu bawa ke rumah sakit seperti gitu ya. Tetapi lebih ke paling banyak sih energinya saya lihat ini minta tolong ya, minta tolong apapun ya. Mengantarkan ini, mengantarkan itu, tolong dong. Nah ini ya, bisa juga tolong beli ikan ini dong, tolong belikan itu dong. Nah itu ya, ini biasa kalau tolong belikan nih adik ya atau saudara ya, karena sudah merasa bagian dari dirinya sendiri. Jadi seperti gitu, dia meminta bantuan ya, dimana tenagamu. Wow, ini mulia ya, karena ya pasti kamu juga akan kalau ringan tangan untuk membantu mereka gitu ya, tanpa ada pamrih ya. Saya merasakan di sini energinya kamu tuh orangnya ringan tangan ya, membantu gitu. Jadi ya itu tadi saya bilang kamu terberkati juga ya, diberkati dan memberkati. Oke, berikutnya di sini ya. Ternyata orang ini membutuhkan kamu dalam hal kebahagiaan, the world. Wow, di sini bicara tentang mungkin ada sahabat, entah pasangan ya, dimana bisa saling merasakan energi yang betul-betul nyaman ya, bahagia ya. Apa ya kalau dibilang, pokoknya kalau seandainya tanpa dirimu tuh kayak kurang rame, tanpa dirimu tuh kayak jiwanya kosong, sepi, hampa ya. Bersamamu tuh kayak walaupun diam aja serasa nyaman ya. Ini bicara tentang pasangan kalau nyaman, bicara tentang sahabat kalau heboh ya. Nah ini jadi ada beberapa yang memang tidak bisa tanpa dirimu, nanti dia cari ataupun mungkin kamu mencarinya ya. Tapi kalau sudah bersama tuh biasa aja, diam aja juga biasa gitu ya, kayak macam ya biasa aja gitu. Tapi nanti pada saat nggak ada dicari. Ini juga ada anak kamu ya, jadi anak kamu tidak bisa ataupun mungkin kamu sebagai anak ya nggak bisa jauh-jauh dari orang tua gitu. Kalaupun jauh ya pasti telepon ya, nggak bisa aja ya, nggak bisa lepas gitu. Kalau pasangan ya ini ada yang bucin ya. Bucin tapi kucing dan tikus tiap hari gitu ya. Tetapi nanti kalau jauh rindu, kangen, nggak bisa jauh gitu, harus dekat. Tapi kalau dekat emosinya ngelunjak ya, ego masing-masing mendominasi, kadang-kadang bingung ya, diputuskan kangen, nggak diputuskan sakit kepala. Tapi itulah ya yang kalian rasakan kalau seandainya ini terkoneksi pada energimu ya. Kalau kamu punya energi seperti gini ya itu namanya cinta ya. Harus bisa saling mengimbangi energi, harus juga bisa saling ya pokoknya intinya saling menopang gitu, saling mengimbangi gitu ya. Karena saya lihat di sini yang paling tinggi energinya ini adalah yang membutuhkan ya.
Kebahagiaan itu adalah pasangan, nggak bisa lepas karena saking bucinnya dengan orang tua. Kalau sahabat di urutan ketiga, kenapa? Karena ya masih ada tergantikan, mungkin kalau dia pulang bisa dengan orang tua gitu. Tetapi yang nggak menggebu sekali ini adalah pasangan ya. Kalau nggak ada pasangannya itu dia cari, di telepon, di ini, di itu, sampai pergi cari gitu ya, langsung mendatangi TKP ya. Cemburu buta ya. Ini kadang-kadang ada yang berpikir bahwa kok saya dicemburui, padahal saya nggak selingkuh tapi dituduh-tuduh selingkuh. Itu karena ada beberapa yang cemburu buta sampai otak ataupun nalarnya itu nggak bisa terkontrol, akhirnya mulutnya itu menuduh ya. Nah ini karena dia nggak bisa jauh dari dirimu. Nah ini ada seperti gitu ya, saking sayangnya dia mengekang dan menekan sampai pasangannya pun sendiri merasa tidak nyaman gitu ya. Tetapi ya ini kategori membutuhkanmu sebenarnya, tetapi membutuhkan dalam tanda kutip yang mana sebenarnya menyiksa karena caranya salah. Dia menggunakan keegoisannya untuk menekan seseorang gitu. Ini karena saya bilang tadi ya, bucin, saking bucinnya dia akhirnya tidak bisa mengontrol emosi dia ya. Tetapi dalam tanda kutip sesuai tema kita, membutuhkan, sebenarnya dia sangat-sangat membutuhkan kamu. Dia takut kehilangan ya, kalau bicara tentang pasangan. Oke. Berikutnya di sini Six of Cups. Six of Cups ini membutuhkan ya. Di sini ada beberapa orang-orang yang sebenarnya membutuhkan ya. Membutuhkan dalam artian uluran tangan. Uluran tangan ini artinya apa? Bantuan. Bantuan entah uang, bantuan tentang tenaga ya, hampir mirip seperti Ace of Pentacles, tapi kalau bicara uang Knight of Pentacles tadi itu kan hutang ya. Kalau ini kayaknya butuh bantuan, ini membutuhkan uang sekali, jadi mungkin orang tua ya, ataupun saudara ya, tolong dong bantu saya, bukan berarti pinjaman, ibaratkan ya kamu hibah dong, kasih dong gitu. Nah ini ada, dia lagi butuh saat ini ya, ataupun butuh makan. Saya mau ke rumah kakak saya lapar, saya mau ke rumah kakak saya, makan apa aja gitu. Ini ada ya, ya seperti gitu. Karena saya lihat di sini energinya besar, ini adalah kebutuhan perut ya, kebutuhan perut, dimana dia membutuhkan kamu masak terus dia makan. Iya, adik seperti gitu ya, seharusnya yang dia yang numpang ya, dia yang masak gitu kan. Tapi ini nggak tahu diri juga, tapi ya ini yang terjadi. Dia mau ke rumah kakak saya, ini gini contoh, saya mau ke rumah kakak saya untuk makan, jadi sudah tersedia tinggal makan. Nggak mau, saya mau ke rumah kakak saya untuk lihat kulkas, kira-kira apa yang bisa diolah, saya masak, baru kami makan bersama. Ini kan harusnya gitu, ini tidak. Ya saya mau ke rumah kakak saya untuk, karena saya lapar, saya mau makan dulu. Jadi selalu sudah tersedia gitu. Nah ini bisa juga, ini kalau seandainya makan ya, kebutuhan perut. Tetapi kalau memang uang ya berarti memang dia mau uang gitu. Jadi untuk beli makan, beli beras, beli ini baru diolah di rumah. Ini ada dua versi. Ada satu yang memang mau langsung makan, ada satu yang minta duit untuk kebutuhan hidup, yaitu ya makan juga. Entah orang tua, entah saudara, ini paling banyak. Saudara ini kakak adik ya, tapi paling banyak kalau seandainya kamu kakak ya adik kamu. Seperti gitu. Oke. Jadi seperti gitu ya. Oke, berikutnya di sini Eight of Wands ya. Di sini ada yang saya merasakan ingin membantu dari pikiran ya. Pikiran ini berarti mungkin sahabatmu ataupun siapapun ya yang bisa membantu soal masalahnya. Jadi solusi, diberikan solusi ya, atau diajar gitu ya. Sangat-sangat membutuhkan dirimu ya. Mungkin dia nggak tahu bagaimana caranya supaya saya wisudanya cepat ya. Kamu bantu dong revisi saya skripsi, ini contoh ya, atau tesis atau disertasi. Ada beberapa yang butuh bantuan dari pikiran kamu. Oke, jadi seperti gitu ya. Dia butuh bantuan pikiranmu, entah apapun masalahnya, tetapi dia lagi butuh ya. Ya, apa dibilangnya? Untuk bisa memecahkan masalah. Ini bisa lebih ke kalau kalian itu sebagai kakak atau orang yang dituakan ya. Atau kalau kamu sebagai sahabat berarti mungkin kamu senior, atau mungkin ya dia merasa bahwa kamu lebih pintar dari dirinya yang bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah ini ya. Jadi dia membutuhkan kamu. Ataupun mungkin kamu sebagai guru ya.
dimana dia membutuhkan kamu untuk mungkin orang tua ya, bantu dong anak saya gitu, yang nggak bisa belajar fokus gitu, ataupun mungkin ada anak-anak speech delay butuh orang ya, bantuan terapis ya, kalau kamu sebagai terapisnya gitu, ataupun kamu dokter ya, saya lagi membutuhkan dokter A gitu ya, karena anakku sakit, saya mau kontrol ataupun mau berobat ke beliau. Nah ini ya, bicara tentang jasa tenaga dan pikiran gitu ya. Oke, dan terakhir di sini Five of Wands. Five of Wands di sini adalah membutuhkan pekerjaan, dimana dia ingin ke kamu untuk ya, setidaknya mungkin kamu owner ya, jadi setidaknya kamu bisa memberikan dia pekerjaan ya, entah kamu juga HRD ya. Jadi setidaknya dia ingin ke kamu untuk bisa diterima gitu ya, jadi seperti gitu. Ataupun mungkin kamu ya yang lagi membutuhkan pekerjaan dan ingin ke siapa gitu, oh ada si ini si itu gitu, untuk bisa setidaknya memasukkan lamaran pekerjaan kamu ya, surat lamaran, dan semoga ya kalian bisa diterima di kantor atau tempat yang kalian tuju. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana sangat membutuhkan, ada membutuhkan jasa, ada membutuhkan tenaga, ada membutuhkan pikiran ya, dan ada yang membutuhkan apa ya kalau dibilang chemistry ya. Chemistry artinya membutuhkan dari sisi jiwa ya, dari aspek apa ya kalau dibilang percintaan itu ya, dari sisi perasaan ya. Bicara bucin ini kan bicara perasaan ya. Jadi dia sangat membutuhkan kehadiranmu di sisinya. Oke, itu yang saya merasakan energinya yang sangat tinggi ya, dimana sesuai tema kita, dirinya sangat membutuhkan kamu saat ini. Ada membutuhkan macam-macam yang tadi saya bilang ya, uang, pekerjaan, jasa, pikiran, dan lain-lain. Dan semoga itu resonate ya. Oke, kita lihat lagi koneksi dari inisial dan zodiak dari orang-orang yang terhubung dengan dirimu atau kamu yang terhubung dengan dirinya. Kita lihat, saya mulai dulu dari inisialnya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf G, ada huruf U, ada huruf X, ada N, O, P, J, H, T, K, W, A, Q, L, M, A, D, H, dan S. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf G, U, X, N, P, J, H, T, K, W, A, Q, L, M, A, D, H, dan S ya. Oke, semoga resonate untuk kalian. Dan untuk koneksi inisial sudah, kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiaknya. Kalau untuk di sini ya, zodiak yang pertama kalian terkoneksi dengan ada bintang Cancer, ada bintang Virgo, Libra, Sagittarius, Leo, Aries, Capricorn, Taurus, dan ada Scorpio. Jadi untuk koneksi zodiak
Kamu terkoneksi dengan Cancer, Virgo, Libra, Sagittarius, Leo, Aries, Capricorn, Taurus, dan Scorpio. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.